Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamin Prasetyo Sefa dengan IPM 21082602667. Saya akan mempresentasikan hasil mind map saya di blog hematoimunologi tentang pemeriksaan darah. Yang pertama, pemeriksaan darah lengkap mencakup berbagai parameter yang memberikan informasi penting mengenai kondisi kesehatan seseorang. Yang pertama ada hemoglobin. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengembalikan karbon dioksida dari jaringan kembali ke paru-paru. Untuk interpretasinya, untuk hemoglobin normal pada pria biasanya 13,8 sampai 17,2. Pada wanita 12,1 sampai 15,1. Jika rendah dapat menunjukkan tanda-tanda anemia, kehilangan darah atau kondisi penyakit kronis lainnya. Lalu ada juga jika tinggi bisa disebabkan oleh dehidrasi, penyakit paru-paru atau kondisi seperti polisitemia. Lalu ada hematokrit. Hematokrit adalah presentasi volume darah yang terdiri dari sel darah merah. Untuk interpretasinya, hematokrit normal pria biasanya 40,7% sampai 50,3%, pada wanita 36,1% sampai 44,3%. Hematokrit rendah biasanya menunjukkan anemia atau kehilangan darah. Pada hematokrit tinggi bisa disebabkan oleh dehidrasi atau kondisi seperti polisitemia. Lalu ada mean corpuscular volume atau MCV. MCV biasa mengukur ukuran rata-rata sel darah merah. Untuk interpretasinya 80 sampai 100 fl. Rendah atau mikrositik bisa disebabkan oleh anemia defisiensi besi atau thalassemia. Jika tinggi atau makrositik bisa disebabkan oleh anemia defisiensi vitamin B12 atau asam folat. Lalu ada mean corpuscular hemoglobin atau MCH. MCH mengukur jumlah rata-rata hemoglobin dalam satu sel darah merah. Untuk interpretasinya, jika normal biasanya 27 sampai 33 Pg. Jika rendah biasanya menunjukkan sel darah merah yang lebih kecil atau lebih sedikit hemoglobin seperti pada anemia mikrositik. Lalu pada MCH tinggi menunjukkan sel darah merah yang lebih besar atau lebih banyak hemoglobin seperti pada anemia mikrositik. Lalu yang kelima ada corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC. MCHC mengukur konsentrasi hemoglobin dalam volume tertentu sel darah merah. Interpretasinya normalnya 32 sampai 36. Jika rendah bisa menunjukkan anemia hipokromik seperti anemia defisiensi besi. Jika MCHC tinggi jarang terjadi tetapi bisa berhubungan dengan spherositosis herediter. Lalu yang keenam ada laju endap darah. LED atau LED. LED mengukur kecepatan sel darah merah mengendap di dasar tabung dalam 1 jam. Untuk interpretasinya, normal pada pria 0 sampai 15 mm per jam. Pada wanita 0, sampai 20 mm per jam. Jika tinggi bisa menunjukkan adanya inflamasi, infeksi ataupun penyakit kronis. Lalu ada leukosit atau sel darah putih. Mengukur jumlah total sel darah putih dalam darah yang penting dalam respon imun tubuh. Normalnya 4.000 sampai 11.000. Jika rendah atau leukopenia bisa disebabkan oleh infeksi virus, kelainan sumsum tulang, ataupun penggunaan obat-obatan tertentu. Lalu ada jika tinggi atau leukositosis bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, inflamasi, leukemia, atau stres fisik. Lalu ada hitung jenis leukosit, memecah jumlah total leukosit ke dalam jenis-jenisnya.
yaitu ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Untuk interpretasinya, jika meningkat pada neutrofil, biasanya terjadi infeksi bakteri. Pada limfosit meningkat pada infeksi virus, monosit meningkat pada infeksi kronis, eosinofil meningkat pada alergi atau infeksi parasit. Pada basofil meningkat pada reaksi alergi atau beberapa kondisi hematologi. Selanjutnya ada trombosit, mengukur jumlah trombosit yang berperan dalam pembekuan darah. Untuk interpretasinya normalnya 150.000 sampai 450.000. Jika rendah atau trombositopenia bisa disebabkan oleh gangguan sumsum tulang, infeksi, atau konsumsi obat-obatan tertentu. Jika tinggi atau trombositosis bisa disebabkan oleh inflamasi, anemia, ataupun gangguan sumsum tulang. Lalu yang ke-10 ada serum besi. Mengukur kadar besi dalam darah penting untuk pembentukan hemoglobin. Untuk interpretasinya, serum besi normal pria 65 sampai 176, pada wanita 50 sampai 170. Jika serum besi rendah menunjukkan defisiensi besi yang dapat menyebabkan anemia. Lalu jika tinggi bisa disebabkan oleh kelebihan zat besi, hemokromatosis, dan kerusakan hati. Selanjutnya ada ferritin, mengukur simpanan besi dalam tubuh. Untuk interpretasinya, ferritin normal pria 24 sampai 336. Jika wanita 11 sampai 307. Jika ferritin rendah menunjukkan defisiensi besi, jika tinggi bisa disebabkan oleh kondisi inflamasi penyakit hati atau hemokromatosis. Lalu ada total iron binding capacity atau TIBC, mengukur kapasitas darah untuk mengikat besi atau transferin. Untuk interpretasinya, TIBC normal 240 sampai 450, rendah bisa menunjukkan anemia penyakit kronis ataupun hemakromatosis, dan jika tinggi menunjukkan defisiensi besi. Mungkin itu dari saya. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.